Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Serina dari Toli 6 akan mempresentasikan mind map saya yang membahas tentang geothermal energy. Geothermal energy adalah energi alternatif yang berasal dari panas inti bumi. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat resource dari panas bumi tersebut. Apabila suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air atau steam, maka steam tersebut langsung dapat digunakan. Steam tersebut secara langsung diarahkan menuju turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah selesai, steam tersebut diarahkan menuju kondenser sehingga steam tersebut terkondensasi menjadi air. Air ini selanjutnya di-recycle untuk menjadi uap lagi secara alami. Namun, bila panas bumi itu penghasil air panas atau hot water, maka air panas tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi uap air atau steam. Proses perubahan ini membutuhkan peralatan yang disebut dengan heat exchanger, di mana air panas ini dialirkan menuju heat exchanger sehingga terbentuk uap air. Geothermal energi memiliki beberapa keunggulan, di antaranya energi geothermal ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran udara, pencemaran suara, dan tidak menghasilkan emisi karbon, serta tidak menghasilkan gas, cairan, maupun material beracun lainnya. Geothermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Geothermal energi dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin bersifat konstan sepanjang musim. Energi listrik yang dihasilkan dari geothermal tidak memerlukan penyimpanan energi atau energy storage karena dapat dihasilkan sepanjang waktu. Untuk memproduksi energi geothermal hanya membutuhkan lahan dan air yang minimal, tidak seperti misalnya pada energi surya yang membutuhkan area yang luas dan banyak air untuk pendinginan. PLTP hanya memerlukan lahan seluas 3,5 km persegi per gigawatt produksi listrik. Air yang dibutuhkan hanya sebesar 20 liter air tawar per megawatt per jam. Geothermal energi memiliki beberapa dampak bagi lingkungan, yaitu dampak negatifnya, fracking. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam pembangkit listrik geothermal adalah hydraulic fracturing atau fracking. Fracking dilakukan untuk membuat retakan pada reservoir dengan tujuan akhir meningkatkan permeabilitas batuan sarang. Fracking menyebabkan terjadinya penurunan kohesivitas atau daya ikat pada batuan. Pertambahan fluida dalam reservoir menyebabkan kenaikan tekanan. Reservoir terfasilitasi untuk mengalami pergerakan atau slip karena gaya gesek statisnya terlampaui. Kondisi inilah yang bisa menghadirkan getaran atau gempa. Amblesan. Amblesan terjadi karena adanya ekstraksi panas atau dalam bentuk gas pada kedalaman yang relatif dangkal dari sumber ekstraksi panas bumi atau geothermal. Artinya, dengan beban yang tetap, sementara tekanan di dalam pori menurun, maka amblesan akan terjadi. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena larutan hidrotermal mengandung kontaminan seperti arsenik, antimon, dan boron. Sedangkan dampak positifnya, hemat lahan karena lahan yang digunakan untuk PLTP minimal. Dampak emisi karbon yang ditimbulkannya terhadap lingkungan minimal, mengingat tingkat emisi karbonnya yang amat rendah. Dengan mengoptimalkan energi panas bumi, kita dapat berkontribusi signifikan bagi perlindungan alam dan perubahan iklim, yang diyakini akan dapat mencapai target penurunan emisi karbon dalam protokol sebesar 26% sebelum tahun 2020. Lalu, dampak ekonominya ialah sejalan dengan penyerapan tenaga kerja lokal, hal ini juga terkait dengan peningkatan ekonomi di masing-masing daerah. Sebagai contoh, di Lahendong Unit 5
dan 6, dan PLTP Ulu Belu di Lampung menyerap 2.750 orang tenaga kerja lokal. Tantangan penerapan geothermal energi ada antara lain sebagai berikut. Risiko yang tinggi, biaya dan investasi yang cukup besar, isu sosial dan perizinan dari masyarakat, dan mekanisme pengelolaannya. Maka dari itu, perlu dilakukan strategi-strategi penerapan, seperti melakukan eksplorasi panas bumi hingga pengeboran dalam rangka peningkatan kualitas data wilayah panas bumi yang akan ditawarkan kepada badan usaha. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek panas bumi secara nasional yang melibatkan KESDM, Badan Geologi, DJEBTKE, DJ, Ketenagalistrikan, KLHK, Kemenke, Bappenas, Kemenperindustrian, BKPM, Pemda, dan lain-lain. Penyiapan skema insentif atau pengaturan tarif yang mempertimbangkan keekonomian proyek PLTP. Terakhir, sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola isu sosial atau resistensi dalam pengembangan panas bumi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.